Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamahlah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah layak menerima visi Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 6-7. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Pada usia 17 tahun, Yusuf menerima sebuah visi yang besar dari Tuhan melalui dua mimpi, di mana visi itu menubuatkan Yusuf akan mempunyai kuasa dan saudara-saudaranya akan tunduk sujud menyembah Dia. Yusuf adalah putra daripada Yakub dan Rahel yang lahir pada saat Yakub berusia 91 tahun dan merupakan anak kesayangan Yakub. Dan menjadi anak kesayangan bukanlah bekal yang dapat membuat Yusuf mendapat visi yang diberikan kepadanya, tetapi Tuhan melihat karakter dari seorang Yusuf sehingga dia dipercayakan sebuah visi, dan oleh karena buah dari karakternya inilah yang membuat bahkan visinya berkembang. Yang pada awalnya lewat mimpinya dia melihat saudara-saudaranya sujud menyembah dia, tetapi pada penggenapannya bahkan dia mempunyai kuasa atas seluruh Mesir dan membuat seluruh negeri tunduk kepadanya. Berikut adalah beberapa karakter dari Yusuf. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 7-9, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Meskipun istri Potifar menggoda Yusuf, tetapi Yusuf tahu bahwa Tuhan membenci perzinahan sehingga dia tidak mau melakukannya. Yang kedua, kasih dan pengampunan. Meskipun Yusuf memiliki kuasa atas seluruh Mesir, tetapi dia memilih kasih yang begitu besar dan bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakiti dan menjual dia. Yusuf lebih memilih untuk mengampuni daripada membalas dendam. Yang ketiga, tanggung jawab. Dari hanya seorang budak, Yusuf diangkat sampai menjadi kepala rumah tangga. Dari hanya seorang tahanan, Yusuf diangkat sampai menjadi kepala penjara. Ini membuktikan bahwa Yusuf selalu bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga dia mengalami promosi. Yang keempat, kerendahan hati. Dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Keberhasilannya tidak membuat Yusuf menjadi sombong dan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi sikap kerendahan hatinya pun terlihat ketika dia mengembalikan semua hormat dan kemuliaan yang dia terima lewat pujian kepada Tuhan. Karakter ini tentunya adalah merupakan buah daripada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah minta pertolongan dari Roh Kudus. Mintalah tuntunan dan arahannya dalam setiap langkahmu. Maka Tuhan akan mempercayakan visi yang besar kepadamu. Amin. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripadamu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripadamu dan memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami, dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga, dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan. Kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu. Amin.